andaikan saya punya sayap, saya akan terbang ke negeri Arab. Andaikan salam Ustaz tak terjawab dengan gentang. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah, yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Diniyah, dan yang kami hormati para dewan guru, ustadz dan ustazah, beserta anak-anak yang kami cintai. Sebelum ustadz mulai, ustadz pengen tanya, siapa yang hafal surat Al-Isra ayat 1? Yang berani maju ke depan boleh? Apa namanya? Rois. Nah, coba Rois. Apa surat Al-Isra ayat 1? Coba tolong didengarkan dan dikoreksi kalau Rois salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atam sadaqallahul azim. Masih ada uang 7.000 lagi. Dan Ustaz bakal manggil yang, maka tolong diperhatikan, nanti ada pertanyaan dari Ustaz. Sebelum mulai, kalau bahasa dosen Ustaz, no love before meeting. Ada yang tahu artinya? Kalau bahasa dosen Ustaz dari Sekayu, no love before meeting. Tak ada cinta kalau belum ketemu. Tak ada cinta kalau belum pernah berbicara. Tak ada cinta kalau tak kenal. Perkenalkan, nama Ustaz Diki Andrian. Alhamdulillah, Ustaz SD di Nurul Iman, sekolah Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah di Alitibakiyah. Alhamdulillah, S1 di UIN Raden Patah Palembang. Siapa nama Ustaz tadi? Tentang Isra Mi'raj sudah banyak disampaikan oleh guru kita, Kepala Sekolah Madrasah Diniyah. Ustadz di sini hanya menyampaikan beberapa poin penting daripada Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ayat ini berbicara, ayat ini menjabarkan kepada kita betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah. Kalau kita berpikir
Apakah mungkin baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj? Apa makna Isra dan Mi'raj? Apa artinya nak Isra dan Mi'raj? Ada yang tahu arti Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj itu melakukan perjalanan yang begitu jauh, yang tidak masuk di akal. Ustadz, ada satu pertanyaan. Mungkin anda semua sudah hafal tentang ayat Isra dan Mi'raj, Subhanalladzi dan sampai akhir. Ustadz, ada satu pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Bagaimanakah menjelaskan secara ilmiah kenapa baginda bisa Isra dan Mi'raj? Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, tidak ada teknologi yang begitu canggih. Pesawat dari Palembang ke Jakarta butuh waktu 2 jam. Dari Palembang ke Jeddah butuh waktu 9 jam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW Isra minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa hanya butuh waktu 1 malam. Minal Masjidil Aqsa ila Siratul Muntaha, dari Palestina ke langit ke-7 hanya butuh waktu 1 malam. Terus balik lagi ke Mekah. Bagaimana kita menjelaskan ini? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab ini hadiahnya cukup besar, 5.000. Ada yang bisa jawab? Soalnya Ustaz ulangi. Bagaimana Nabi Muhammad bisa Isra dari Masjidil Haram ke ilal Masjidil Aqsa, lalu ke langit ke-7, balik lagi ke rumah? Bagaimana menjelaskannya? Sedangkan saat ini tidak ada pesawat yang begitu canggih. Sekali kedip sampai. Burak. Oke, burak itu apa namanya? Burak. Unta. Ada yang bilang naik unta, ada yang bilang naik burak. Siapa yang berani maju? Ya, betul. Ayo. Apa namanya? Hah? Dirga. Menurut Dirga, bagaimana Nabi Muhammad bisa Isra dan Mi'raj dalam waktu 1 malam? Dengan burak. Burak. Terus? Kenapa burak? Burak terbuat dari apa? Cahaya. Cahaya. Kecepatan cahaya berapa? Karena di Dirga jawabnya baru benar setengah, maka Ustadz kasih 2.000. Tepuk tangan untuk Dirga. Kalau andai kata nanti ada orang non-muslim bertanya dan bilang Nabi Muhammad bohong, kita bisa menjawab dengan tegas, nabiku nabi yang hak, nabiku nabi yang benar. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa hanya adalah 1 waktu malam, karena menunggangi yang namanya burak. Burak terbuat dari apa? Cahaya. Di dalam ilmu sains, kecepatan cahaya 1.700.000 sekian. Sangat cepat per detik. Jadi wajar kalau baginda Nabi Muhammad SAW dapat Isra dan Mi'raj hanya dalam waktu 1 malam. Hikmah yang pertama, Isra Mi'raj menceritakan kita betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah. Kalau Allah bilang kun fayakun, maka jadilah. Walaupun bagi kita mustahil. Di saat ini, ya Allah, saat ini nanti ke depan saya bercita-cita menjadi seorang dokter yang hafiz dan hafizul Quran. Ya Allah, saya ke depannya bercita-cita menjadi pengacara yang hafal Al-Quran.
Ya Allah, kami bercita-cita ke depannya menjadi hakim-hakim yang adil. Kami bercita-cita ke depannya menjadi guru-guru yang mendidik anak-anak untuk bangsa dan negara. Hikmah yang kedua, singkat saja Ustaz menyampaikan. Hikmah yang kedua, Isra dan Mi'raj ini berbicara tentang kita melaksanakan sholat. Inna sholata tanha. Ada yang hafal? Inna sholata. Ada yang sudah hafal? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan munkar dan keji. Awwalu ma yuhasabu as-sholat. Jadi hikmah yang kedua ini perintah sholat. Perintah kita bagaimana melaksanakan sholat. Tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz kita bagaimana Nabi Muhammad menghadap. Yang awalnya sholatnya 50 waktu dan ujung-ujungnya hanya 5 waktu. Kita harus malu nak. Kita hidup tanpa sholat, kita hidup tanpa Al-Quran, kita hidup tanpa zikir, kita hidup tanpa belajar. Kita orang yang rugi. Mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Sebelum Ustaz tutup, Ustaz ingin tanya apa dua poin penting yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Hadiahnya 5.000. Apa dua hikmah yang dari Ustaz sampaikan hari ini? Ada yang tahu? Yang Putri? Dua hikmah yang Ustaz sampaikan hari ini. Ada yang tahu? Oke nak, maju nak. Ada yang bisa? Ayo maju. Dua hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Ayo. Kalau tidak bisa dua, satu hikmah saja apa? Ya. Maju. Yang di ujung. Ayo. Yang cewek. Ya, di ujung. Nah. Ayo, satu hikmah saja apa? Ayo, sini. Ayo, maju. Oh, nah, ayo. Apa namanya? Prabu. Lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu taat dan selalu membaca Al-Quran pada setiap harinya. Oke, tepuk tangan bersama. Hikmahnya adalah satu, Isra dan Mi'raj berbicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perintah melaksanakan salat. Syukran katsiran ala istimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.